Hari ini kita akan membahas tentang aktivitas atletik, yaitu tentang atletik, di mana ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang perlu kita bahas. Yang pertama ialah apakah yang dimaksud dengan atletik? Atletik itu berasal dari bahasa Yunani atau athlon, yang artinya berlomba atau bertanding. Jadi cabang atletik adalah olahraga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia. Kemudian yang kedua, mengapa olahraga atletik dikatakan olahraga paling tua? Karena olahraga ini, umur atletik itu sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Seperti aktivitas jalan, lari, dan lempar lompat, itu adalah bentuk-bentuk gerak yang paling asli dan wajar dari manusia. Bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang kehidupan manusia. Kemudian berikutnya, apa saja cabang olahraga atletik? Cabang olahraga atletik itu berdasarkan dari asal muasalnya, yaitu mulai dari jalan, lari, dan lempar dan lompat. Jalan sendiri itu yang diperlukan adalah jalan cepat. Jalan cepat untuk putra itu 20.000, 30.000, dan 50.000. Dan untuk putri itu 3 km, 5 km, 10 km, dan 20 km. Untuk lari itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, lari jarak pendek. Nomor yang dilombakan adalah 100, 200, dan 400 putra ataupun putri. Kemudian lari jarak menengah 800, 1500, 3000 untuk putra dan putri. Kemudian lari jarak jauh itu 5.000 dan 10.000. Kemudian lari maraton itu 42 kilo lebih. Kemudian ada lari estafet terbagi dua, 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Kemudian lari gawang untuk putri 100 meter dan untuk putra 110 meter. Kemudian nomor lempar. Lempar itu ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lempar martil. Sama putra ataupun putri. Kemudian lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh, lompat jangkit. Kemudian ke soal berikutnya. Sebutkan keterampilan dasar jalan cepat. Jadi jalan cepat itu ada 6. Yang pertama yaitu teknik awalan. Kemudian yang kedua gerakan kaki jalan cepat. Kemudian yang ketiga gerak kaki mendatar bukan melompat. Kemudian keterampilan gerak posisi tubuh dengan jalan cepat. Yang kelima keterampilan gerak pinggul jalan cepat. Yang keenam masuki garis finish. Kemudian jelaskan bagaimana melakukan teknik awalan dalam melakukan jalan cepat. Jadi yang pertama itu berdiri, singkat melangkah di belakang garis start. Kemudian badan condong ke depan, badannya maju ke depan. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki belakang ke depan, dilanjutkan dengan berjalan cepat. Pandangan mata lurus ke depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memasuki garis finish dalam olahraga jalan cepat? Jadi caranya memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan. Jadi jalannya tidak berkurang sampai ke garis finish. Kemudian membungkukkan bahu ke depan atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Jadi bahunya dimajukan ke depan supaya bisa menyampai ke garis finish dengan cepat. Sebutkan beberapa peraturan pokok dalam jalan cepat. Jadi yang pertama, pada peraturan pokok dalam jalan cepat yaitu yang pertama, pada waktu melangkah salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Kemudian yang kedua, melakukan
pelanggaran pada saat perlombaan. Kemudian yang ketiga, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat. Kemudian soal berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan lari jarak pendek? Lari jarak pendek itu adalah biasa kita kenal yaitu lari cepat atau sprint. Yang artinya perlombaan lari yang semua peserta berlari dengan kecepatan penuh dengan menempuh jarak 100, 200 dan 400 meter. Jadi lari adalah bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat. Kemudian soal kedua, ada beberapa start yang digunakan dalam olahraga lari. Ada 3. Yang pertama yaitu start berdiri. Kemudian start berdiri itu biasa digunakan pada lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Kemudian start melayang. Start melayang itu digunakan pada lari estafet, yaitu pada urutan kedua, ketiga dan keempat. Kemudian start jongkok ini biasa digunakan pada lari jarak pendek atau sprint. Kemudian bagaimana cara melakukan start jongkok. Jadi start jongkok itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pada posisi bersedia. Itu pada posisi bersedia, posisi jongkok dengan lutut kaki ke belakang menempel pada tanah. Kemudian kedua, lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan, yaitu dengan posisi kedua lengan selebar bahu dan jari membentuk huruf V terbalik. Kemudian pada posisi siap, lutut yang menempel pada tanah diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk relaks. Kemudian pada posisi aba-aba ya, dorongkan kaki depan pada start block. Kaki belakang digerakkan ke depan dan keadaan lutut tertekuk. Itu lutut diangkat ke depan atas. Bagaimana posisi badan yang baik pada saat berlari? Jadi posisi badan yang baik pada saat berlari yaitu badan tetap rileks, badan condong ke depan dengan lutut antara 25 sampai 30 derajat. Kemudian soal berikutnya. Apakah mengayun tangan berpengaruh terhadap kecepatan lari? Itu sangat berpengaruh. Karena dengan mengayun tangan, seorang pelari bisa mendapatkan tenaga tambahan dan membantu keseimbangan seorang pelari. Sebutkan perbedaan peraturan jalan cepat dan lari. Seperti yang kita ketahui bahwa lari dan jalan cepat itu berbeda. Yang pertama itu untuk lari melayang, gerakan kaki melayang. Kemudian untuk jalan cepat itu tidak boleh melayang karena kaki harus selalu menyentuh tanah. Kemudian untuk lari itu lututnya boleh bengkok. Kemudian untuk jalan cepat itu tidak boleh bengkok. Jadi kakinya harus lurus.